Pernah nggak sih Anda mikir kalau sejarah itu bukan cuma sekedar buku cerita? Coba deh bayangin sejarah itu sebagai sebuah tempat kejadian perkara, penuh misteri. Nah, untuk memecahkannya, kita harus berpikir layaknya seorang detektif. Dan kali ini, kita akan bongkar tuntas isi perlengkapan mereka. Jadi gini, anggap aja masa lalu itu kayak sebuah puzzle raksasa. Beberapa kepingannya sih jelas ada di depan mata. Tapi, banyak banget yang lain itu tersebar, terkubur di bawah tanah, atau bahkan mungkin hilang untuk selamanya. Inilah misteri yang harus dipecahkan oleh para sejarawan. Ini nih pertanyaan utamanya, ya kan? Gimana caranya kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi? Soalnya catatan sejarah itu bisa aja bias, nggak lengkap, atau lebih parahnya lagi sengaja dipalsukan. Jadi, di tengah lautan informasi simpang siur ini, gimana cara kita misahin mana fakta dan mana fiksi? Nah, disinilah para sejarawan berperan. Mereka itu bukan cuma pencerita loh. Mereka adalah detektif-detektif ulung. Tugas utama mereka yaitu mengumpulkan petunjuk sekecil apapun, menganalisis semua bukti yang ada, dan merekonstruksi kepingan-kepingan puzzle itu untuk mengungkap apa yang sesungguhnya terjadi. Dan sama kayak detektif forensik yang nggak mungkin datang ke TKP dengan tangan kosong, sejarawan juga punya seperangkat alat khusus. Mereka ini pakai metode ilmiah buat membaca setiap jejak dan petunjuk yang ditinggalkan oleh waktu. Kumpulan peralatan forensik inilah yang kita kenal dengan nama ilmu bantu sejarah. Ini sebenarnya adalah berbagai cabang ilmu pengetahuan lain yang dipakai untuk membantu para detektif sejarah supaya investigasi mereka jadi jauh lebih akurat dan mendalam. Oke, sekarang ayo kita bongkar koper sang detektif ini. Kita lihat satu persatu apa aja sih alat-alat andalan mereka. Masing-masing ini punya fungsi yang unik banget loh untuk membaca jenis bukti yang berbeda-beda. Alat pertama dan mungkin yang paling sering kita dengar, arkeologi. Ini adalah ilmu yang fokus mempelajari peninggalan-peninggalan fisik, bisa artefak, fosil, bahkan runtuhan bangunan kuno, untuk mengungkap seperti apa sih kehidupan di masa lampau. Gampangnya gini deh, arkeolog itu ya tim forensiknya sejarah. Mereka datang ke TKP, menggali kerangka manusia purba atau reruntuhan candi, dan semua itu persis seperti mengumpulkan barang bukti untuk merekonstruksi ulang apa yang dulu pernah terjadi di sana. Oke, dari bukti fisik kita geser ke bukti tulisan. Nah, alat untuk membedah dokumen kuno ini namanya filologi. Ini adalah semacam seni untuk memecahkan kode dari naskah-naskah kuno. Contohnya kayak naskah Nagara Kretagama yang terkenal itu. Coba deh lihat, lewat filologi, sejarawan itu seolah-olah bisa mendengar suara orang dari masa lalu. Mereka bisa menyelami cara berpikir masyarakat zaman dulu, memahami kebudayaan mereka, dan bahkan mengungkap apa sih motif di balik kata-kata yang ditulis berabad-abad yang lalu. Terus, ada lagi nih yang mirip-mirip, namanya epigrafi. Ini alat yang lebih spesialis, dipakai untuk membaca petunjuk yang terukir di permukaan yang keras, kayak batu, logam, atau bahan lainnya. Contoh paling klasiknya ya prasasti Yupa dari kerajaan Kutai itu. Tunggu dulu. Kok kayaknya mirip ya sama filologi tadi? Sama-sama bahas tulisan kuno. Ini pertanyaan bagus, soalnya memang sering banget ketukar. Oke, ayo kita bedah apa sih bedanya? Nah, ini dia jawabannya. Simpelnya gini, epigrafi itu fokusnya ke tulisan yang dipahat di benda keras seperti batu, biasanya untuk mencatat peristiwa penting. Sementara filologi fokusnya ke naskah yang ditulis tangan, untuk mengungkap makna, bahasa, dan nilai-nilai budaya. Jadi kuncinya, pahatan lawan tulisan tangan. Lanjut ke alat berikutnya. Ini seru banget. Numismatik. Prinsipnya satu, ikuti jejak uang. Dengan menganalisis koin-koin kuno, detektif sejarah bisa melacak rute perdagangan, mengukur seberapa kuat ekonomi sebuah kerajaan, dan memetakan hubungan mereka dengan kerajaan lain. Jadi, koin-koin kuno dari zaman Sriwijaya kayak gini tuh bukan sekedar alat bayar. Ini adalah petunjuk nyata yang bercerita tentang ekonomi sebuah peradaban. Dengan siapa mereka berdagang, seberapa kaya mereka, dan seluas apa pengaruh mereka saat itu. Dan ada satu lagi alat yang super spesialis, paleografi. Gampangnya, ini tuh ilmu analisis tulisan tangan forensik versi kuno. Jadi, dengan melihat gimana bentuk huruf A atau B ditulis, sejarawan bisa memperkirakan kapan dan di mana sebuah naskah kuno itu dibuat. Detail banget kan? Oke, kita udah lihat ya isi kopernya, lengkap banget. Tapi mungkin Anda bertanya, kenapa sih harus seribet ini? Kenapa nggak cukup baca buku sejarah yang udah ada aja? Jawabannya adalah karena investigasi sejarah yang beneran itu ada aturannya.
persis kayak investigasi polisi. Aturan pertama, pahami sumber buktinya secara akurat. Aturan kedua, verifikasi semuanya. Cek keaslian dan kebenarannya. Jangan percaya gitu aja. Dan aturan ketiga, hubungkan semua titik untuk melihat gambaran besarnya. Nah, alat-alat tadi itu kunci untuk menjalankan semua aturan ini. Dan ini poin terpentingnya. Nggak ada satu alat pun yang bisa berdiri sendiri. Sebuah kasus sejarah yang solid itu dibangun dari gabungan berbagai macam bukti. Temuan arkeologi di lapangan bisa dikonfirmasi oleh tulisan di prasasti epigrafi, yang kemudian didukung lagi oleh jejak uang dari numismatik. Semuanya saling menguatkan. Nah, inilah yang bikin sejarah itu begitu hidup dan seru. Pekerjaan detektif sejarah itu sebenarnya nggak pernah benar-benar selesai. Kenapa? Karena selalu ada kemungkinan petunjuk baru ditemukan atau munculnya teknologi baru yang bikin kita bisa melihat bukti-bukti lama dengan cara yang sama sekali berbeda. Ini jadi bikin kita mikir ya, setiap penemuan baru berpotensi menulis ulang bab-bab sejarah yang kita kira sudah final. Investigasi ini terus berjalan, dan selalu ada misteri baru yang menunggu untuk diungkap. Jadi pertanyaan besarnya adalah, kira-kira petunjuk sejarah besar apa ya yang bakal terungkap selanjutnya?